Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يبعثون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, insyaAllah mulia di dunia dan mudah-mudahan bersambung dengan kemuliaan di akhirat nanti, insyaAllah. Jemaah mulakan Allah, kita semua punya cita-cita, kita semua punya angan-angan, dan angan-angannya orang hidup tidak akan pernah berhenti sampai tanah memenuhi mulutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang yang masih hidup ini diberikan satu gunung emas, maka sungguh dia akan meminta gunung emas yang kedua. Jadi tak pernah berhenti angan-angan kita, dan itu semuanya tergantung pada ilmu dan iman. Kalau mendengarkan cita-cita dan angan-angan orang hidup, itu sudah biasa. Namun yang kita mungkin belum mengetahuinya, atau kita mungkin bahkan tidak tahu yang sebenarnya, yaitu apakah orang yang sudah mati masih punya angan-angan? Apakah orang yang sudah mati masih bercita-cita? Dan ternyata kita dapatkan melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, angan-angan itu tidak berhenti ketika sudah mati. Orang mati pun masih mempunyai rencana-rencana, cita-cita, walaupun cita-cita mereka tidak satu pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang hidup yang punya angan-angan bisa terkabul, bisa tidak. Tapi kalau orang mati yang punya angan-angan, tidak satu pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa angan-angan mereka? Jadi orang-orang mati ini, angan-angan mereka ini lebih kepada permintaan-permintaan yang mereka sesali di masa hidupnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Umayyah yang dikenal dengan kesalehannya, pernah mengatakan, al-amwat mahbusuna fi quburihim nadimuna ala ma farratu.
orang-orang yang sudah berada di alam kuburnya, mereka semuanya menyesali hari-hari yang mereka telah lalui di alam dunia. Jadi banyak penyesalan-penyesalan orang-orang yang berada di alam kubur. Wal ahya yuqatiluna ala ma nadima ahlul qubur. Yang anehnya, orang yang masih hidup berlomba-lomba untuk melakukan perkara yang telah disesali oleh orang yang mati. Jadi urung mati nyan katalah aga di urang yang mentang udip pu yang telah dipuput oleh urang yang ka mati, tapi berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang disesali oleh orang mati tersebut. Nah, inilah keanehan-keanehan kita kalau kita tak mengetahui siapa kita dan apa tujuan hidup kita. Maka jemaah melakukan Allah, sebelum kita meninggal dunia, mari kita lihat apa yang dikabarkan Allah dan Nabi tentang angan-angan orang-orang yang sudah mati. Yang pertama, orang-orang yang baru saja meninggal dunia, kalau jenazahnya adalah orang yang saleh, maka permintaan pertamanya yaitu mempercepat. Dia minta, dia bercita-cita, dia berangan-angan agar dipercepat untuk dibawa ke kuburan. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan tidak saleh, meninggal dalam keadaan bermaksiat, tidak sempat bertaubat, maka dia meminta agar jangan dibawa ke kuburan. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Iza wudi'atil janazah ala a'naqir rijal." Kalau jenazah sudah diletakkan di atas pundak-pundak orang yang membawa jenazah, in kanat salihah, kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang saleh, fayaqul, maka ruh dari orang yang meninggal itu berkata, qaddimuni qaddimuni, bawalah aku segera, bawalah aku segera. Ini permintaan pertama orang yang baru meninggal. Jadi orang yang sudah mati pun masih punya permintaan, dan kita tidak tahu yang gaib kecuali dengan apa yang diberitahu oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mengarang cerita tentang ruh, tentang orang meninggal, karena ini perkara gaib, harus selalu disandarkan pada perkataan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak disandarkan kepada perkataan Allah dan Nabi, biasanya jatuhnya ke dongeng. Maka kokle dongeng-dongeng tentang orang yang ka mati. Kali ini Nabi mengatakan ruh orang yang meninggal ketika dia menjadi orang yang saleh sampai matinya, dia minta, segeralah bawa diriku untuk dikuburkan. Kenapa dia minta seperti itu? Dia ingin istirahat. Orang-orang saleh ini ingin istirahat. Dari apa? Dari kelelahannya dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh setiap 5 waktu dia menuju ke masjid. Tak peduli hujan, tak peduli matahari yang begitu teriknya, dia tetap bersama Allah di masjid-masjid Allah di mana azan berkumandang. Orang yang saleh menunggu-nunggu Ramadan, menghabiskan waktunya bersama Ramadan. Orang-orang saleh menghabiskan harta yang dia lelah mencarinya, dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenazah-jenazah orang saleh itu, dia ingin istirahat dari lelahnya mencari nafkah kepada anak dan istrinya, dan itu yang dia taat dari permintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenazah seorang istri yang salehah, maka dia telah lelah mengabdi pada suaminya, dia lelah mengurusi anak-anaknya,
sampai memutih rambutnya memelihara anaknya. Semua ruh dari jenazah orang yang saleh ingin istirahat, maka mereka berkata, percepatlah, kami elok berbagah. Makanya sunnah membawa jenazah itu dengan jalan cepat, dan tak boleh memperlambat urusan jenazah. Tak boleh. Tak ada cerita memperlambat urusan jenazah hanya dengan alasan menunggu anak pulang dari Jakarta. Nyan kasalahnya. Meninggal jam 5 subuh, segera kuburkan. Paling kurang jam 9 pagi sudah selesai. Hana betul menyona anak yang pegah nepreh long, hai mak, tunggulah aku mama agar aku bisa melihat ayahku terakhir sekali. Tak perlu dipenuhi permintaan itu kalau dia tak bisa pulang dengan cepat. Itu permintaan dari ruh dari jenazah orang yang saleh. Lalu Nabi mengatakan tentang orang yang tak saleh, wa in kanat ghairu salihah, kalau jenazah itu adalah jenazahnya orang yang tak saleh, meninggal dalam keadaan maksiat, dia berkata, fayaqul ya wailaha ila aina yahmilunaha, dia berteriak sekencang mungkin, dia berseru dengan mengeluarkan kalimat, celakalah, kemana engkau membawa diriku? Oh kamelum, jangan bawa jenazahku ke alam kubur. Begitu kata ruh dari orang yang tak saleh kalau sudah meninggal dunia. Makanya kita baru meninggal itu ruh bersama kita, ruh itu bersama jenazah. Ketika dimandikan ruh masih ada, ketika dikafankan dia melihat siapa yang mengkafankannya, ketika disalatkan dia melihat apakah anaknya yang mensalatkan jenazahnya. Maka orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, mereka ketakutan, mereka mengatakan kepada orang yang memangku kerenda, mereka berkata, jangan bawa, celakalah aku, kemana engkau bawa? Kenapa dia begitu takutnya? Karena dia tahu begitu dia masuk ke alam barzah, 7 langkah penziarah meninggalkan tempatnya, maka dimulailah pertanyaan mungkar nakir yang dia mungkin tak bisa menjawabnya, dan dia akan mempertanggungjawabkan semua dosa-dosanya. Dia harus bersiap-siap menerima siksa sebelum dimasukkan ke siksa yang lebih besar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung hadis, yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan, ketika dia berseru jangan bawa aku, didengarkan suaranya oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali manusia. Lau sami'aha la sa'iqa, seandainya manusia mendengarkan teriakan dari ruh yang berteriak ketakutan tadi, maka sungguh orang yang mendengarkannya pasti semuanya pingsan. Saking melengkingnya suara itu, saking penuhnya dengan rasa ketakutan, menyota dengar suruh orang yang ka meninggal wataya gegemai dalam kuburan, maka semuanya dipastikan pingsan. Maka dia hanya kependengar oleh Allah, tidak diperdengarkan oleh Allah suara ruh itu. Kalau diperdengarkan sungguh tak ada yang mau membawa jenazah ke kuburannya. Ini permintaan pertama, angan-angan pertama dari orang yang baru meninggal dunia. Kemudian yang kedua, permintaan dari orang yang sudah meninggal ke dunia kalau dia matinya dalam keadaan buruk, berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin, Rasulullah pada suatu hari melewati satu kuburan, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man sahibu hadzal qabr, ini kuburan siapa? Sahabat menjawab, li fulan ya Rasulullah, ini kuburan fulan ya Rasulullah. Tak disebutkan namanya dalam hadis. Lalu Rasulullah berkata, tahukah kalian bahwa raka'atani khafifatani allati taqirunaha wa tanfilunaha ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum.
Jadi Rasulullah ingin memberitahu sesuatu yang beliau tahu tapi kita tak tahu. Ini perkara gaib. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian ini ruh dari orang yang dikuburkan di kuburan ini, sungguh dia lebih berharap dikembalikan ke dunia untuk bisa salat 2 rakaat yang ringan, salat sunnah. Dia meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk bisa melakukan salat sunnah 2 rakaat yang ringan, allati tahtaqirunaha, yang dulu engkau remeh-remehkan, min baqiyati dunyakum, dan permintaan itu lebih berharga kepadanya daripada seluruh kenikmatan yang sedang engkau terima di dunia hari ini. Artinya, apapun kekayaan kita tawarkan kepada orang yang meninggal, maka dia mengatakan tidak perlu. Kita tawarkan rumah yang seharga 2M penuh dengan keindahan, dia tak mau. Kita tawarkan emas, dia tak peduli. Kita tawarkan mobil, dia pun tak akan mengambilnya. Apa yang dia butuhkan, kata Nabi, dia membutuhkan agar izin Allah, diizinkan keluar dari alam barzah, kembali diletakkan di dunia, lalu dia akan melakukan salat sunnah 2 rakaat yang ringan, khafifatan, yang ringan, yang dulu diremehkannya. Yang tingkat penyesalan orang-orang yang meninggal dunia. Hari ini kita meremehkan salat, kita remehkan salat-salat sunnah. Ada yang kadang-kadang tak pernah melakukan qabliyah, tak pernah melakukan ba'diyah. Diizinkan Allah hidup 50 tahun, tidak satu malam pun dia bangun di tengah malam menghadap Allah. Diberikan umur 60 tahun, tidak pernah 2 rakaat duha dia lakukan, tak pernah. Tak pernah dia lakukan, bahkan salat sunnah mutlak pun tak pernah dilakukannya. Jangankan salat wajib, salat sunnah pun dia meremehkannya. Hari ini ada orang yang kadang-kadang tak peduli dengan hari Jumaat. Ini hari yang mulia, yang seharusnya memuliakan Jumaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang datang di awal-awal pagi ketika Jumaat, maka dia seperti bersedekah seekor unta. Yang datang di jam kedua, maka dia seperti bersedekah seekor sapi. Yang datang di jam ketiga menjelang Jumaat, maka dia seperti bersedekah seekor kambing. Yang datang di jam keempat, maka dia seperti bersedekah seperti seekor ayam. Yang datang di jam kelima, hampir mendekati khatib naik ke atas mimbar, dia datang, maka dia dapat pahala seperti seekor telur ayam. Dan yang datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar mengucapkan salam, baru dia datang, malaikat tak lagi mencatat pahalanya, karena malaikat menutup catatan amalnya dan ikut mendengarkan khutbah. Itulah ruginya orang-orang yang selalu datang terlambat di waktu Jumaat. Hari ini kita tak peduli, tapi besok ketika sudah meninggal dunia, kita semua ingin kembali. Kita ingin mengatakan ke Allah, ya Allah, menyekutupa lagi nyo, ya Allah. Longjak bak bengah pun kalongjak, menyekutupa lagi nyo, ya Allah. Maka lu sembahyang tahajud tiap-tiap malam, ya Allah. Makanya apa yang kita remehkan dari salat hari ini, besok kita menyesalinya. Lalu kita bermohon-mohon kepada Allah agar Allah mengizinkan kita 2 rakaat saja, ya Allah, 2 rakaat saja. Ternyata 2 rakaat itu lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Begitulah hebatnya penyesalan orang yang meninggal dunia, tapi tidak banyak salat yang dia lakukan di atas dunia. Ini permintaan kedua dari orang yang meninggal dunia. Permintaan ketiga, berdasarkan dalam surat Munafiqun, Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa. Orang-orang yang sebelum meninggal dunia dinasihati oleh Allah. Apa kata Allah? Infakkan segera harta kalian
sebelum datang kematian kepada kalian, infakkan segera, kata Allah. Karena mati tak pernah diberitahukan, mati tak pernah dijadualkan, tapi semua wajib mati dan harus bersiap-siap kapanpun. Maka Allah mengatakan segera sedekahkan, infakkan hartamu. Kenapa? Lalu Allah membongkar satu rahasia. Fayaqul, orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, ketika dia berhadapan dengan malaikat maut dan dia memandang hanya malaikat sejauh mata memandang, tidak nampak lagi tiang infus, tidak nampak lagi keluarganya, tak nampak lagi isteri dan anak-anaknya, yang nampak cuma malaikat yang akan mencabut nyawanya. Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan dia berseru, dia memohon kepada Allah melalui malaikatnya. Apa katanya? Ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja, 5 menit mentang, ya Allah, baiknya cabut ilai, ya Allah. Itu yang dia minta. Ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, baiknya cabut ilai, ya Allah. Kenapa dia minta begitu? La as-saddaqa, aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin memberitahukan kepada isteri dan anak-anakku bahawa seluruh hartaku yang ada di dalam ATM berikanlah kepada anak yatim, tanah-tanah juallah, wakafkanlah ke masjid-masjid. Aku ingin mengambil gaji terakhirku untuk kuberikan kepada orang-orang yang kau tunjuk ya Allah. Izinkan aku sebentar saja ya Allah, 5 menit mentang baiknya cabut ilai ya Allah. Itu perkataannya dengan malaikat maut, permohonannya kepada Allah. Tapi kita tak mendengarkannya, kita hanya melihat badan yang tergeletak di atas kasur dengan nafas yang ditarik tersengal-sengal. Kita hanya melihat orang yang koma, padahal mereka sedang berbicara dengan Allah. Dan salah satu permintaannya yaitu ketika mereka menyesali kenapa masa hidup tak banyak sedekahnya. Maka inilah keadaan orang-orang yang kurang sedekahnya. Di dunia lepeng, tapi le tak pebut atas dunia takai. Kita bangun rumah sehebat-hebatnya, kita beli semua perhiasan, padahal kita tahu semua yang kita bangun di atas dunia ini punya 2 kekurangan. Kalau bukan kita meninggalkannya lebih dahulu, maka dia meninggalkan kita lebih dahulu. Pilihan antara 2. Setelah kita bangun rumah, kita buat kolam renang di belakangnya, kita buatkan ayunan untuk kita bersantai di sore hari, lalu kita buatkan macam-macam keindahan untuk anak-anak kita bermain. Habis uang 5M untuk bangun rumah, pagar rumah saja sampai 100 juta. Setelah itu apa yang terjadi? Kita hanya menunggu 2 perkara tadi. Kalau bukan aku yang meninggalkanmu, maka engkau duluan yang meninggalkanku. Rugilah orang-orang hari ini menghabiskan harta untuk dunianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, sehari sebelum meninggal, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau tersisa uang 7 dinar. 7 dinar sisa uang Nabi sehari sebelum meninggal. Di dalam sakit panasnya yang luar biasa, Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, 7 dinar itu segera sedekahkan. Sedekahkan ya Aisyah. Bergegas Aisyah menyedekahkannya melalui Ali bin Abi Talib. Padahal hanya kena meninggal tinggal, urangnya mentangga bersedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi meninggal dunia tak ada harta yang ditinggalkan untuk anak, untuk isteri, tak ada. Yang tinggal cuma seekor bighal. Bighal itu peranakan kuda, ya, di bawah kuda, di atas keledai. Cuma itu dalam sejarah, tak ada harta. Betul-betul habiskan harta untuk sedekah. Beliau ingin memberitahu kita semuanya, janganlah menyesali ketika kita meninggal tak banyak sedekah kita yang kita beri kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, permintaan dari orang yang sudah meninggal, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ketika datang kematian kepada mereka, lalu mereka berkata kepada Allah, irji'uni, ya Allah kembalikan aku ya Allah ke dunia, la'alli a'malu salihan, biarkan aku kembali beramal saleh. Inilah permintaan dari orang yang sudah meninggal dunia. Dia minta, ya Allah
izinkan kamu ya Allah, ku lakukan semua perintahmu ya Allah. Lun semayang ya Allah, lun semayang. Itu permintaan kalau sudah meninggal dunia. Hari ini yang masih hidup, yang sakit pun banyak yang tak salat, padahal sakitnya bisa jadi berujung kepada kematiannya. Lihatlah di rumah-rumah sakit, cukup banyak orang yang sakit tak meninggal, orang sakit tak salat, padahal bisa saja sakitnya itu sakit terakhirnya sebelum kematian datang. Apakah kita lupa bahawa salat tak boleh ditinggalkan? Yang tak bisa berdiri salat duduk, tak bisa duduk salat berbaring kerusuk kanannya, tak bisa terlentang, tak bisa gunakan isyarat kepala, tak bisa gunakan isyarat mata, tak bisa gunakan isyarat hati, tak bisa juga, maka sudah saatnya disalatkan. Tak ada cerita waktu sakit boleh tak salat. Jino uranglah rumah sakit dum hanai semayang. Yang dirawat tak salat, yang merawat pun tak salat. Begitu sudah meninggal memohon kepada Allah, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah, lun semayang ya Allah, lun semayang. Inilah kebodohan-kebodohan yang terjadi di saat masih hidup. Kita berlomba-lomba melakukan apa yang disesali oleh orang yang berada di alam kubur. Jemaah melakukan Allah, inilah cita-cita, angan-angan dari orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini, kita tak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesali setelah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wan. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.